Halo Sobat FPL, kembali lagi bersama kita nih di Zona FPL. Seperti biasa, di sini ada saya dengan Agung dan juga Bung Fadil. Apa kabar Bung Fadil hari ini? Ya baik, seperti biasa. Ya, baik, seperti biasa. Ya kita langsung aja Bung Fadil untuk membahas terkait game-game kemarin nih. Ya. Kemarin juga ada Arsenal nih yang sebelumnya diragukan, tapi memang beberapa game ke belakang nih lagi konsisten nih. Terus juga di situ ada sosok Bukayo Saka nih. Kalau untuk bermain FPL nih, Bung Fadil sendiri melihatnya seperti apa nih dari kacamata Bung Fadil? Jelas masih oke, ada prospek di situ karena kalau kita lihat tumpuan penyerangan dari Arsenal itu ada di Saka. Kemudian juga kalau misalkan di lini belakang ada Tierney di situ yang perannya kemarin juga penting. Dan di sini ada striker yang kembali hidup yaitu Lacazette yang mungkin jadi pertimbangan kalau misalkan mau switch entah itu dari DCL atau striker lain yang mungkin dirasa kurang perform gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang mungkin kalau ingin memasukkan ke skuad FPL butuh beberapa game week lagi ya. Kalau untuk kalian nih yang ingin memboyongnya ke skuad FPL. Kemudian juga yang mengejutkan kemarin nih Liverpool dengan salahnya yang banyak dikaptenin nih. Itu gimana di Bung Fadil nih? Ini soalnya hasilnya berbanding terbaik dengan seperti duo Spurs, ada juga Bruno dan juga mungkin Tierney di Arsenal. Gimana tanggapannya Bung Fadil? Merupakan pemain dengan pilihan kapten terbanyak di game week kemarin, tapi dia nggak lagi-lagi sih sebenarnya. Ini mungkin kali pertama salah kurang maksimal berbanding terbaik dengan duet Son dan Kane yang berhasil mencapai poin maksimal, dan juga di situ ada De Bruyne dan Bruno Fernandes yang masih konsisten. Mungkin kalau misalkan kita lihat perhatian di sini adalah memang ini faktor lawan, yaitu Southampton yang berhasil mengunci penyerangan dari Liverpool, sehingga pemain-pemain dari Southampton otomatis mendapatkan poin lebih baik, khususnya dari lini pertahanan seperti Bednarek, dan juga kalau misalkan kita lihat penyerangan di situ ada Danny Ings gitu. Oh, berarti ada istilahnya faktor lawan lah ya. Betul. Kalau bisa dikatakan kemampuan individu juga nih dari pemain-pemain tersebut seperti Bruno atau Spurs itu bisa menjadi pertimbangan nggak? Ya tentu sebenarnya kalau misalkan itu kembali lagi, kalau misalkan kita lihat dari seluruh squad, ya kita lihat pemain kuncinya dulu aja. Karena kalau misalkan kita ngelihat Chelsea secara materi kurang apa sih, tapi kemarin masih kalah. Memang lawannya City yang jelas bermain lebih baik di situ. Dia bermain lagi perform, juga misalkan kita lihat di pertahanan ada Cancelo yang bermain dengan baik, kemudian juga Sterling dan Gundogan pun bisa mensupport penyerangan dari City. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau dari MU Bruno masih konsisten. Merupakan salah satu pemain dengan pilihan kapten terbanyak dari para pemain FPL, dan juga masih dengan poin yang konsisten 2 digit kemarin ya. Iya, banyak yang dapat 2 digit ya kemarin ya. Ini kan kalau tadi kan berbicara pemain dari tengah ke depan nih. Coba kalau misalnya saya ingin tahu pemain belakang nih, kan bisa berpengaruh juga nih di poin nih. Terbukti juga kemarin kan Liverpool terjegal dengan Southampton akibat pertahanan yang solid lah. Ini gimana nih? Ya kalau misalkan pemain belakang kita lihat kemarin pasti kita cari dari klub-klub yang berhasil memenangkan pertandingan. Kalau misalkan kemarin ada Tierney, Alderweireld dan Cresswell dari West Ham. Ya kalau West Ham kita lihat memang salah satu aktor penting untuk kemenangan yaitu dari Thomas Soucek ya. Tapi kalau misalkan kita barisan belakang di sini opsinya masih banyak. Seperti pemain Southampton juga Bednarek masih bisa dibilang kalau misalkan di barisan belakang Southampton ini Bednarek masih yang paling konsisten di antara yang lain gitu. Terus kemudian nih kan kalau tadi juga kita udah membahas game week kemarin nih. Terus di sini kan kita melihat Bruno nih konsistensinya, kemudian juga poinnya terus membaik, pasti berdampak pada harga nih. Kalau yang masih belum punya Bruno mungkin kan ingin memboyongnya karena kan konsistensinya dia paling konsisten nih. Itu terkait dulu mungkin harga belinya berapa, kemudian harga sekarang berapa. Nah ini dari Bung Fadil nih ada penjelasan sedikit nggak terkait ini? Ya kalau harga jelas kemarin sudah terkonfirm ya dari FPL sendiri, kalau harga dari Bruno Fernandes itu sudah naik 11,4 kalau nggak salah ya sekarang ya, 11,4, dan itu udah naik dibanding kemarin. Dan selain itu yang perlu kita perhatikan adalah fixtures mendatang. Jadi Manchester United dan Burnley sama-sama memiliki kelebihan menit bermain istilahnya atau pertandingan. Itu mereka tidak hanya bermain di double game week, tapi juga akan bermain di blank game week ke depan. Sehingga ini menjadi perhatian khusus, apakah Bruno ada kemungkinan rotasi, mungkin tidak rotasi, tapi menit bermain yang bisa jadi akan dikurangi oleh. Dan yang terpenting ya yang harus kita perhatikan adalah game week yang akan datang gitu ya. Jadi jangan buru-buru transfer Bruno, dilihat dulu apakah Bruno akan bermain penuh, karena ya Bruno sekalipun pemain penting di Manchester United pernah mengalami rotasi seperti itu. Mau seperti itu.
Kan ini dari tadi kan bahas pemain yang mungkin premium dan juga big team lah. Iya. Nih kalau dari Bung Fadil sendiri melihat mungkin dari potensi dari Everton, mungkin pemain-pemain Everton, Aston Villa ataupun mungkin West Ham nih, gimana dari Bung Fadil nih? Kalau West Ham masih berpotensi dengan cukup baik ya, masih ada Creswell, mungkin Soucek, atau mungkin Michael Antonio yang bisa menjadi potensi karena dia baru kembali dari cedera. Tapi tetap potensi terbesar masih ada di Leeds United. Karena mungkin kemarin kalau kita lihat dari segi build up dan segala macamnya kita lihat ada beberapa peluang yang dibuang oleh Bamford, Raphinha dan juga Harrison. Jadi kita tetap bisa mengandalkan pemain-pemain dari Leeds United. Kemudian kalau misalkan kita lihat ada potensi di Newcastle dari Callum Wilson karena akan berhadapan dengan salah satu tim terlemah di Premier League yaitu Sheffield. Kemudian juga masih ada Wolves yang trennya masih bisa dibilang positif walaupun kemarin ditahan sama Brighton 3-3, tapi kita lihat bahwa sektor penyerangannya itu cukup baik. Masih ada Neto, mungkin kalau misalkan kemarin ada Roman Saiz juga yang berhasil mencetak gol. Tapi yang perlu diperhatikan di sini lawannya adalah Everton. Apakah Everton bisa kembali ke performance terbaiknya? Ya kita lihat nanti gitu ya. Paling itu sih. Berbicara Everton nih, ada satu sosok yang mungkin rata-rata punya nih, DCL nih. Gimana tanggapan Bung Fadil nih? Soalnya nih mungkin beberapa game ke belakang cuma mengumpulkan 7 poin. Biasanya nih kalau untuk barisan lini depan nih 7 poin tuh bisa satu pertandingan. Nah, gimana menurut Bung Fadil nih DCL? Ya kalau misalkan DCL sendiri jual aja. Ngapain ditahan-tahan pemain yang performnya benar-benar jauh gitu kalau dibandingin sama awal musim misalnya ya. Kita bisa switch ke misalkan di Newcastle ada Callum Wilson, di Southampton juga jelas ada Danny Ings gitu ya. Terus di Arsenal ada yang kembali perform yaitu Lacazette. Mungkin emang lebih mahal, tapi kalau misalkan di bank masih ada sisa ya kenapa enggak gitu kan, daripada pemain yang ya performance-nya nggak jelas gitu. Begitu. Terus juga kan tadi Bung Fadil sempat mention nih terkait blank game week dan double game week nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi gitu terkait blank game week dan double game week itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu gitu. Oke. Kalau blank game week udah dijelasin sebelumnya, tapi di sini ada yang berubah yaitu MU dan Burnley bermain. Jadi udah dijelasin juga kan tadi kalau misalkan MU dan Burnley ini adalah dua tim yang memiliki satu-satunya kesempatan untuk bermain di blank dan double game week. Jadi kalau misalkan strateginya sendiri, kalau yang masih ada free hit ya dipakai, kalau yang nggak ada free hit ya gunakan transfer yang masih ada buat pemain-pemain yang akan bermain di blank game week. Tapi kalau misalkan untuk double game week sendiri, itu kita perhatiin lagi lah kira-kira fixturesnya itu gimana, dan kemudian pemain-pemain atau klub yang potensial dulu deh. Klub yang potensial itu siapa yang akan menang, kemudian baru ke pemainnya. Nah di situ kalau misalkan saran dari saya pribadi sih pakai aja wildcardnya kalau misalkan ada gitu, karena mau kapan lagi dipakai gitu kan. Sementara double game week ini itu potensinya gede, tapi yang harus diperhatiin kalau misalkan udah pakai wildcard otomatis nggak bisa pakai bench boost atau triple captain. Jadi ya kembali ke strategi teman-teman ini gimana, apakah mau pakai wildcardnya duluan, triple captain atau bench boost gitu. Oh begitu, jadi kembali lagi ya ke strategi masing-masing jika ingin menggunakan. Terus juga itu kan kalau ingin menggunakan kartu-kartu tersebut, jika tidak gitu, tapi ingin mentransfer in atau satu atau dua pemain aja gitu, ada rekomendasi nggak dari Bung Fadil nih? Sebenarnya kalau sekarang fokusnya ke blanknya dulu, karena kan MU tadinya nggak main, ternyata MU main. Nah mungkin kalau yang belum punya Bruno masukin aja dulu, gitu kan. Nanti mungkin pemain mahalnya kayak Salah dibuang dulu aja gitu kan. Nanti pas double game week mau dimasukkan lagi, ya terserah, gitu. Karena kan kalau misalkan kita buru-buru buat ya terserah, mungkin ada yang ingin blank game week udah beneran blank aja, fokusnya nggak ke situ. Jadi fokusnya adalah transfer disiapkan untuk double game week, itu nggak ada masalah. Kalau misalkan kita lihat Arsenal sendiri juga fixturesnya cukup menjanjikan ya untuk double game week ya. Jadi misalkan mau masukin Saka juga boleh atau Lacazette gitu kan. Kemudian juga City juga potensial di situ. Mungkin yang masih dipertanyakan adalah pemain-pemain dari Chelsea gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Mungkin salah satu top transfer yang akan terjadi adalah Bruno Fernandes. Iya. Baik Bung Fadil, jikalau ada yang ingin pakai free hit nih, ada rekomendasi nggak nih buat mengganti ke-11 pemain ini sampai ke bench-nya nih? Tentu aja ada. Coba siapa aja? Nah, jadi gini, untuk teman-teman yang masih ada free hit, kita bakal rekomendasiin semua pemain, nggak hanya starting 11 tapi juga sampai bench-nya itu gimana. Ini lengkap. Jadi kita nggak cuma ngasih rekomendasi nanti, wah nggak bisa nih, nggak cukup pemainnya atau duitnya. Ini pas, udah dihitung semuanya, udah berdasarkan kalkulasi dan analisa yang nggak terlalu dalam, jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat poin bagus dari rekomendasi kita, ya berarti teman-teman beruntung. Tapi kalau teman-teman nggak dapat poin bagus, ya berarti kurang beruntung. Oke,
langsung aja kita bahas mulai dari kiper ya. Di sini kita rekomendasiin kiper dari Manchester United yaitu David De Gea dengan harga 5,3 ya. Kemudian di bench kita bisa pakai strategi kita taruh di situ Darlow ya. Jadi dari Newcastle yang berpotensi akan menang melawan Sheffield United. Jadi di sini nggak ada squad Sheffield United. Kalau misalkan teman-teman mau ya silakan. Berarti nggak ikut kita. Oke, lanjut ke barisan belakang di sini yang menarik ya. Kita sebutin satu-satu aja. Di situ opsinya adalah mulai dari yang murah dulu. Ada Mitchell dari Crystal Palace. Kemudian ada Joao Cancelo. Ini juga bisa jadi investasi buat teman-teman karena fixtures dari City ke depannya tidak hanya home tapi juga mendukung. Kemudian ada Kieran Tierney dari Arsenal yang poinnya bagus. Kemudian juga ada Aaron Wan-Bissaka yang bisa menjadi support bagi Manchester United yang berpotensi menang juga di situ. Dan dari Spurs ada Sergio Reguilon. Ya, terserah saya. Kemudian kalau misalkan kita langsung ke midfielder. Nah, ini jelas ya, ada 3 pemain yang mungkin jadi opsi. Mungkin di situ ada Son, Fernandes dan De Bruyne, tapi di sini kita nggak pakai De Bruyne. Kita pakainya Son dan Fernandes untuk pemain mahalnya ya, atau pemain premiumnya. Kemudian kita masukkan lagi Ilkay Gundogan dari Manchester City yang kemarin performanya bagus. Kemudian juga ada Bukayo Saka yang sekarang menjadi tumpuannya Arsenal, dan juga di Wolverhampton kita masukkan Neto ya. Itu tadi untuk defender dan midfielder itu masih kita masukkan semua, tinggal nanti strategi benchnya aja gimana, karena kan kalau itu kan otak-atiknya lumayan ya. Jadi kemudian lanjut, ini yang paling penting dari segi penyerangan, di situ ada Kane, karena ada Son pasti ada Kane. Kalau nggak ada Son nggak ada Kane ya berarti nggak dimainin sama Mourinho ya. Kemudian lanjut, di situ ada Lacazette ya, yang sekarang kembali ke bisa dibilang performa terbaiknya karena didukung oleh pemain tengah dari Arsenal yang perform. Dan satu lagi jelas Callum Wilson yang dia diprediksi akan membombardir pertahanan dari Sheffield. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman langsung tanya ke adminnya di sini yang manage semua Twitter, Facebook, Instagram, Friendster, silakan. Oh, jadi seperti itu Sobat FPL. Jikalau ini kan ke depan nih udah mulai blank game week dan double game week. Kalau kalian melihat di aplikasi itu pasti ada yang lagi nggak main, dan juga besoknya tuh double gitu matchnya. Nah itu kalian perhatiin, jikalau ingin menggunakan kartu-kartu sakti silakan, dan juga ingin transfer in dan out itu tadi kan kita udah rekomendasiin beberapa pemain yang potensial seperti itu. Mungkin kali ini segitu dulu Bung Fadil untuk ulasan kita hari ini. Sampai jumpa dan ketemu di minggu depan. Bye bye.